Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam agenda pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya betah kuliah dan belajar di kampus Tiku ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, yang pertama yang Pak sampaikan adalah ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung untuk menuntut ilmu di kampus kita tercinta ini. Mudah-mudahan sahabat sekalian menjadi orang-orang yang sukses dalam menuntut ilmu dan bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Karena orang yang menuntut ilmu karena Allah SWT, maka akan dimudahkan jalannya, mudah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jika surga saja dimudahkan, maka urusan dunia akan sangat mudah. Nah, karenanya pastikan menuntut ilmu adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu berkaitan tentang norma agama dan etika dalam pergaulan. Mengingat bahwa manusia adalah al-insan al-istima'i. Manusia adalah makhluk sosial, di mana dalam kehidupannya tidak ada seorang manusia pun yang dia bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, karena dia membutuhkan orang lain, maka manusia harus bisa mencari teman yang baik, teman yang bisa menjadikan menuntut ilmu itu menjadi mudah dan sukses. Karena seseorang itu tidak jauh dari karakter siapa yang menjadi temannya. Ketika seseorang mendapatkan teman yang rajin belajar, maka dia akan tertulari untuk rajin belajar juga. Karenanya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa al-mar'u ala dini khalilihi, bahasa seorang itu akan sangat erat kepribadiannya dengan siapa yang akan menjadi temannya. Karenanya kita diperintah untuk mencari teman yang teman itu bisa menjadi motivasi kita untuk semangat di dalam belajar. Seorang ulama mengatakan, nadrul mu'min ilal mu'min yajrul qalba. Dari seorang mukmin ketika dia melihat mukmin yang lainnya, maka dengan bertemu melihat, maka itu cukup dia untuk menjadikan pencerahan dalam hatinya, sehingga yang tadinya dia malas dalam belajar, maka dia akan semangat dalam belajar. Jadi teman itu harus bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa tujuan hidupnya senantiasa teringat. Karena misi Allah menciptakan manusia adalah agar menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali untuk menghamba kepada Allah SWT. Nah, karenanya Islam merupakan agama yang syamil, agama yang sempurna, dan memberikan panduan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aspek dalam bergaul, dan sangat indah. Karenanya Allah tegaskan dalam firman-Nya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah menciptakan manusia laki-laki, perempuan, berbangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar saling mengenal. Nah, karena saling mengenal maka terbentuklah sebuah komunitas. Di dalam berkomunitas maka ada pilar yang harus ditunaikan. Yang pertama adalah at-ta'aruf. Hendaknya sesama mahasiswa harus saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, setelah saling mengenal maka at-tafahum, saling memahami. Yang ketiga, at-takaful, saling membantu, saling meringankan. Maka harus ada kerjasama dan sama-sama kerja dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah SWT, dalam rangka agar belajar menjadi sukses. Karena kunci daripada belajar adalah betah. Secerdas apapun seseorang, ketika dia tidak betah belajar, maka dia tidak akan bisa fokus dalam belajar. Namun orang yang biasa saja, namun ketika dia betah, maka dia akan fokus belajar dan dia akan sukses dalam belajar. Nah, karenanya sekali lagi bahwa teman itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan ataupun tidaknya seseorang. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah SWT, nah karenanya dalam pergaulan itu Islam telah memberikan tuntunan yang sangat lengkap, sangat komplit. Tinggal bagaimana kita mengikuti aturan atau etika dalam bergaul. Cukup banyak, namun Bapak hanya menyampaikan beberapa poin saja. Yang pertama adalah hendaknya kita saling menyapa, salam ketika bertemu, baik antar sesama mahasiswa ataupun mahasiswa dengan dosennya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, idza laqituhu fasallim alaihi, jika kalian bertemu saudara kalian maka fasallim alaihi, hendaknya kalian ucapkan salam. Dan salam itu merupakan doa, dan ini menjadi salah satu dakwah atau salah satu syiar Islam. Maka tatkala bertemu dengan teman-teman, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu merupakan doa kebaikan, doa keselamatan, doa kesuksesan. Maka dengan sering kita bertemu dengan teman-teman dan senantiasa kita sebarkan fasallim alaihi, salam, dan salam, berarti akan saling mendoakan kebaikan, kesuksesan. Maka dengan senantiasa mengucapkan salam, itu menjadi salah satu kunci untuk sukses dalam menuntut ilmu. Fasallim alaihi, baik antar sesama teman ataupun dosen dengan mahasiswa dengan dosen. Fasallim alaihi, itu yang pertama. Nah, bagaimana kalau seandainya teman itu lawan jenis? Maka Islam memberikan panduan ayyaghuddu min absarihim. Jadi hendaknya kita mampu menjaga pandangan. Ada batasan-batasan. Jadi tatkala kita bergaul dengan teman-teman yang lawan jenis, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panduan ayyaghuddu min absarihim. Hendaknya kita menahan, menundukkan pandangan, karena pandangan itu menjadi anak panah setan, sehingga tatkala seseorang memandang yang bukan haknya maka bisa melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bisa menjadi salah satu pintu untuk gagal. Kenapa? Karena al-ilmu nurun, ilmu cahaya. Nah, karena ilmu adalah cahaya, maka akan bisa masuk ke dalam otak dan masuk ke dalam hati ketika tidak ada penghalang. Nah, apa penghalangnya? Al-maksiyat, itu kemaksiatan kepada Allah SWT. Maka jauhkan dari kemaksiatan sehingga ilmu yang kita dapat maka masuk ke dalam hati. Ketika masuk ke dalam hati maka akan ada perubahan.
Karena hakikat daripada belajar menuntut ilmu atau perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan setelah tahu dia mengamalkan. Berarti yang tadinya tidak melakukan sesuatu, maka setelah dia tahu dia melakukan sesuatu, maka berubah menjadi lebih baik. Itu yang kedua, an yaghuddu min absarihim. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ada pergaulan yang usianya lebih tua atau lebih muda. Pun Islam telah memberikan panduan bagaimana cara kita bergaul dengan orang yang lebih tua, yang lebih muda. Maka bagi kita tatkala kita bergaul dengan yang lebih tua, maka hormat. Dan dengan yang lebih muda, maka harus kita menyayanginya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, laisa minna, tidak termasuk umatku, man lam yamsaqirona, siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan wala yuqir kabirona, dan ketika dia tidak menghormati orang yang lebih tua. Jadi dalam pergaulan kita harus bisa menempatkan bagaimana kita menghadapi orang yang lebih tua. Dengan dosa kita harus hormat, dan dengan adik kelas kita harus menyayanginya. Nah, itulah poin-poin penting. Dengan demikian ketika kita menyebarkan salam, ketika bertemu, ketika kita menjaga pandangan sehingga jauh dari kemaksiatan dan saling menghormati, memuliakan, maka itu kunci untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, yang berkah. Karena ilmu yang manfaat itu akan merubah kehidupan menjadi lebih baik. Itulah karena kemudian seorang pakar pendidikan mengatakan perbedaan antara belajar tentang dengan belajar yang sesungguhnya. Ketika seseorang mempelajari sesuatu dan dia tahu tentang sesuatu, namun dia tidak mengamalkan, maka dia baru belajar tentang sesuatu. Sebaliknya, ketika seseorang belajar sesuatu dan dia memahami sesuatu dan dia mengamalkan sesuatu, berarti dia belajar sesuatu yang sesungguhnya. Misal, ketika kita belajar di Stiku, belajar tentang ilmu kesehatan, dan kita memahami tentang pentingnya kesehatan dan kita jaga kesehatan kita, sehingga itu kita berarti belajar ilmu kesehatan yang sesungguhnya, sehingga kita menjadi bersih hidup kita, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ketika kita tahu tentang ilmu kesehatan, pentingnya kita menjaga kebersihan, namun kita tidak bersih, berarti kita baru belajar tentang kebersihan, sehingga tidak merubah menjadi lebih baik. Sahabat sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya belajar adalah perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan setelah tahu dia mengamalkan. Mudah-mudahan pertemuan yang sangat singkat dan padat ini menjadikan panduan kita untuk sukses dalam belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita dalam menuntut ilmu di Stiku. Untuk itu, Bapak tutup dan kita sama-sama tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.